wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedla Zahra Sinta. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan matematika, materi tentang sejarah bilangan. Sejarah bilangan itu lahir atau ditemukan sejak peradaban manusia. Macam-macam bilangan itu ada 4. Yang pertama, sistem bilangan maya. Yang kedua, sistem bilangan Babilonia. Yang ketiga, sistem bilangan Romawi. Dan yang keempat, sistem bilangan Hindu. Yang pertama yaitu sistem bilangan maya. Sistem bilangan maya memiliki basis 20 dan ditulis secara tegak. Ini adalah lambang dari sistem bilangan maya, yang dimana dimulai dari desimal 0 sampai desimal 9. Soal untuk menyatakan 190 ke dalam lambang bilangan maya dapat ditulis sebagai 190 sama dengan 9 dikali 20 ditambah 10. Mengapa dikalikan 20? Karena 20 merupakan basis bilangan maya. Nah, berikut adalah lambang. Kita ambil lambang dari angka 9 dan angka 10. Ini merupakan lambang bilangan maya dari angka 9 dan angka 10. Yang kedua, sistem bilangan Babilonia. Sistem bilangan Babilonia memiliki lambang bilangan, yaitu desimal 0, kemudian desimal 1 berbentuk segitiga, kemudian desimal 10, kemudian desimal 60, dan kemudian desimal 600. Untuk membedakan desimal 1 dan 60 yaitu desimal 1 segitiga berbentuk kecil, sedangkan desimal 60 segitiga berbentuk besar, dan 600 segitiga terdiri dari. Contoh soal untuk menyatakan 175 ke dalam bilangan Babilonia dapat kita tulis 175 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 5 kali 10 ditambah 5 kali 1. Dalam lambang bilangan Babilonia, yaitu untuk desimal 60 terdiri dari 2, kemudian desimal 10 terdiri dari 5, kemudian desimal 1 terdiri 5. Nah, ini merupakan lambang bilangan Babilonia dari angka 170, yaitu sistem bilangan Romawi. Berikut adalah contoh lambang bilangan Romawi. Untuk desimal 1 huruf L kecil, untuk desimal 5 huruf V, untuk desimal 10 huruf X, untuk desimal 50 huruf L kapital, untuk desimal 100 huruf C, untuk desimal 500 huruf D, dan untuk desimal 1000. Contoh soal sistem bilangan Romawi. Untuk menyatakan 275 dalam sistem bilangan Romawi adalah 275 sama dengan 2 dikali 100 ditambah 1 dikali 50 ditambah 2 dikali 10 ditambah 1 dikali 5. Kemudian berikut adalah lambang bilangan Romawi. Desimal 100 yaitu huruf C dengan jumlah 2, kita tulis di sini C dengan jumlah 2. Kemudian desimal 50 yaitu huruf L dengan jumlah 1, kita tulis di sini huruf L.
Kemudian desimal 10 huruf X dengan jumlah 2, kita tulis di sini X. Kemudian desimal 5 huruf V dengan jumlah 1, kita tulis di sini V. Nah, ini merupakan hasil lambang bilangan sistem Romawi. Akhir ada sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem Hindu-Arab itu pada awalnya berasal dari India, sekitar 300 sebelum dari sistem bilangan Hindu-Arab. Kita pilih angka 5555. 5555. Kemudian kita jabarkan. 5555 ini kita jabarkan, yaitu 5 dikali 10 pangkat 3 ditambah 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 ditambah 5. 5 dikali 10 pangkat 3 itu ketemunya 5000. 5 dikali 10 pangkat 2 itu ketemunya 500. 5 dikali 10 50 dan ditambah 5 ketemunya 5555. Kemudian 5555 itu kita buat sistem Hindu Arabnya. Kita tulis lagi di sini 5555. Di sini 5 ribuan. Kita tanda panah ke bawah 5000. Ini 5000. Kemudian sampingnya ini ratusan. Jadi 500. Sebelahnya lagi 50-an. Kita tanda panah ke bawah 50. Sebelahnya lagi 5 satuan, kita tanda panah ke bawah 5. Nah, ini adalah contoh dari sistem bilangan Hindu-Arab. Materi bab 2 yaitu bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama, membilang. Cara membilang yang digunakan adalah dengan coretan, yaitu memasangkan satu demi satu antara masing-masing benda dengan satu coretan. Jadi, pada dasarnya pekerjaan membilang adalah pekerjaan membantu. Membilang yaitu memasangkan satu demi satu antara masing-masing benda dengan satu coretan. Yang kedua yaitu nilai tempat. Sistem nilai tempat yang digunakan masa kini ialah sistem Hindu-Arab. Sistem ini menentukan 10 lambang dasar atau pokok yang disebut angka atau digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang kedua ada contoh nilai tempat. Di sini ada dua contoh. Yang pertama A. Di sini ada gambar lingkaran yang dimana terdapat di dalam kotak. Nah, lingkaran tersebut berisi jumlahnya berisi 20. Di sini kita tulis 20. Sama dengan 20. Kemudian yang kedua ada gambar bunga yang dimana satu berada di dalam kotak dan satu berada di luar. Bunga tersebut berjumlah 15. Di sini ditulis 1 puluhan dan 5 satuan. Sama dengan bilangan genap dan bilangan ganjil atau gasal. Secara umum, setiap bilangan genap habis dibagi oleh 2 sehingga bilangan genap dapat didefinisikan sebagai bilangan yang habis dibagi 2. Oleh karena itu, jika A bilangan genap, maka A sama dengan 2K dengan K bilangan bulat. Bilangan gasal adalah bilangan bulat yang tidak genap. Secara umum, bilangan gasal dapat diperoleh dengan cara menambahkan bilangan genap dengan 1. Oleh karena itu, negatif 38 adalah bilangan genap, maka negatif 38 ditambah 1 sama dengan negatif 37 adalah bilangan gasal. Yang ketiga, konsep habis dibagi.
Jika 3 dikali 4 sama dengan 12, maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dapat dinyatakan bahwa 3 membagi 12 habis dibagi 3. 12 kelipatan 3 faktor 12. Yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Berikut contoh dari bilangan prima, yaitu yang pertama 2. 2 sama dengan 1 kali 2. Yang kedua 3. 3 sama dengan 1 kali 3. Yang ketiga 5. 5 sama dengan 1 kali 5. Materi bab 4 yaitu operasi hitung pada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya, atau himpunan bilangan bulat yang bukan negatif, atau dapat juga dikatakan himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan cacah biasanya disimbolkan dengan huruf C, seperti contoh ini. C sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adapun himpunan bilangan cacah, yaitu yang pertama himpunan bilangan asli, himpunan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua himpunan bilangan genap, himpunan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang ketiga himpunan bilangan ganjil, himpunan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang keempat himpunan bilangan kuadrat, yaitu himpunan 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Yang kelima himpunan bilangan prima, yaitu himpunan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang keenam himpunan bilangan tersusun atau komposit, yaitu himpunan 4, 6, 8, 12, dan seterusnya. Operasi hitung bilangan cacah yang pertama yaitu penjumlahan. Berikut adalah contoh dari penjumlahan operasi hitung bilangan cacah. Pak Danu mempunyai kebun kelapa sawit. Pada bulan Februari ia memetik 2.438 buah. Pada bulan Maret ia memetik 1.462 buah. Pada bulan April ia memetik 3.724 buah. Jumlah kelapa sawit yang dipetik selama 3 bulan adalah, ada 2 cara, yaitu cara susun panjang dan cara susun pendek. Yang pertama cara susun panjang. 2.438 sama dengan 2.000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 8. Terus bawahnya 1462 sama dengan 1000 ditambah 400 ditambah 60 ditambah 2. Bawahnya lagi 3724 sama dengan 3000 ditambah 700 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 6000 ditambah 6000 hasil dari 2000 tambah 1000 tambah 3000. Kemudian ditambah 1500 hasil dari 400 ditambah 400 ditambah 700 ditambah 110 hasil dari 30 ditambah 60 ditambah 20 ditambah 14 hasil dari 8 ditambah 2 tambah 4. Kemudian bawahnya lagi 6000 ditambah 1500, yaitu 1000 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 100 tambah 10 ditambah 10 ditambah 4. Kemudian bawahnya lagi 6000 ditambah 1000 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 4. Kemudian bawahnya lagi 7000 ditambah 6000 ditambah 20 ditambah 4. 7000 hasil dari 6000 tambah 1000. 6000 hasil dari 500 ditambah 100. 600 hasil dari 500 ditambah 100. Kemudian 20 hasil dari 10 ditambah 10. Kemudian 4.
sama dengan hasilnya 7.624. 7.000 ditambah 600 ditambah 20 ditambah 4 dijumlahkan hasilnya 7.624. Kemudian untuk cara susun pendek kita tulis lagi di sini 2.438 ditambah 1.462 ditambah 3.724. Cepetin sih, mau percepat. Kemudian yang kedua itu ada cara susun pendek. Di sini ada 2.438 ditambah 1.462 ditambah 3.724. Kita jumlahkan 8 tambah 2 10, 10 tambah 4 14. Simpan 1, 3 tambah 6 9, 9 tambah 2 11 tambah 1 12. Simpan 1 lagi, 4 tambah 4 8, 8 tambah 7 15 tambah 1 16. Simpan 1 lagi, 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 1 7. Ketemunya sama. Yang kedua yaitu pengurangan. Berikut adalah contoh soal dari operasi hitung bilangan cacah pada pengurangan. Yang pertama dari konsep mengambil. Soalnya, ada 9 susu di dalam kulkas. Jika 3 susu diambil oleh ibu, berapa banyak susu yang tersisa? Jawab. Ada 9 susu di dalam kulkas. Kita tulis di sini 9. Kemudian jika 3 susu diambil oleh ibu, berarti dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 susu yang tersisa di dalam kulkas. Yang ketiga yaitu perkalian. Adapun sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan cacah. Yang pertama yaitu operasi perkalian pada bilangan cacah bersifat tertutup. Yang kedua ada unsur identitas pada perkalian. Yang ketiga berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian seperti A kali B sama dengan B kali A. Yang keempat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi perkalian seperti A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Seperti ini. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Keempat yaitu pembagian. Pembagian memiliki 2 konsep, yaitu 1 konsep partisi. Yang kedua konsep pengukuran. Sifat-sifat operasi hitung ada 4, yaitu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat 5 yaitu bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat ada 8. Yang pertama yaitu tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang kedua komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang keempat ada elemen inverse penjumlahan yang tunggal. Yang kelima ada elemen identitas penjumlahan yang tunggal. Yang keenam ada elemen identitas perkalian yang tunggal. Yang ketujuh distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan yang kedelapan perkalian dengan 0. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Ada soal tentukan 2 ditambah 6. Caranya di sini kan ada garis, terus kemudian bawahnya ada angka, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang sebelah kiri ada min 1, min 2. Kemudian ada soal 2 ditambah 6. Dari 0 kita ke angka 2, di garis 0 ke 2. Nah, 2. Kemudian ditambah 6, berarti ditambahkan 6. Dari angka 2 kita tambahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari angka 2 kita garis ke sana menuju ke 8. Hasilnya yaitu 8. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Yang kedua perkalian bilangan bulat. Contoh soal tentukan 4 kali 2 sama dengan, jadi 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Di sini garis 2, kemudian di sini garis lagi 2, kemudian di sini garis lagi 2, kemudian di sini garis lagi. Jadi
Jadi 2 ditambah 2 ditambah 6, 2 ditambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Yang ketiga yaitu pembagian bilangan bulat. Contoh soal yang A yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9, karena 2 dikali 9 sama dengan 18. Kemudian yang B, negatif 18 dibagi 2 sama dengan negatif 9, karena 2 dikali negatif 9 sama dengan negatif 8. Plus dibagi min ketemunya min. Kemudian yang selanjutnya yang C yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Dari bab 6 yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Tentukan KPK dari 90 dan 135 menggunakan faktorisasi. 90 bagi 2 45, 45 bagi 3 15, 15 bagi 3 5. Kemudian 135 bagi 5 27, 27 bagi 3 9, 9 bagi 3 ketemunya 3. Kemudian di sini kita tulis 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2 kemudian dikali 5. Kemudian yang 135 yaitu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5. Jadi KPK dari 90 dan 135 yaitu 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 270. Contoh FPB yang kedua yaitu dalam bentuk faktorisasi atau bisa dikatakan dalam bentuk pohon faktor. Nah, tentukan faktor persekutuan dari 12, 18, dan 24. Kita mulai dari 12. 12 dibagi 2 ketemunya 6, 6 dibagi 2 ketemunya 3. Kemudian 18 dibagi 2 ketemunya 9. Jadi 2 dikali 9 itu ketemunya 18. Kemudian 9 dibagi 3, 3 dikali 3 ketemunya 9. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan hasilnya 12. Jadi 2 dikali 12 itu hasilnya 24. Kemudian 12 dibagi 2 ketemunya 6. 2 kali 6 ketemunya 12. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 kali 3 ketemunya 6. Kemudian kita terus di sini 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang 18 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang 24 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, FPP dari 12, 18, dan 24 adalah ketemunya 2 dikali 3 sama dengan materi bab 7 yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B ditulis A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional yaitu 1. Bilangan 9 merupakan bilangan rasional karena bilangan 9 dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan-bilangan bulat 9 dan 1 di mana 1 tidak sama dengan 0, atau sebagai perbandingan bilangan-bilangan bulat 18 dan 2 di mana 2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Contoh bilangan irasional yang saya sudah tuliskan di papan tulis yaitu akar 3 sama dengan 1,7 dengan keterangan pendekatan sampai 1 tempat desimal. 1,7 dikali 1,7 sama dengan hasilnya 2,89 lebih kecil dari 3. Yang kedua, akar 3 sama dengan 1,73 dengan keterangan pendekatan sampai 2 tempat desimal. 1,73 dikali 1,73 sama dengan 2,9929 lebih kecil dari 8, yaitu aritmatika sosial. Yang pertama, mata uang. Contoh soal, pada sebuah kantong terdapat 5 lembar uang Rp10.000, 10 keping uang Rp1.000, 6 keping Rp100. Berapa besarnya nilai uang yang terdapat dalam kantong tersebut? Penyelesaiannya sebagai berikut.
Yang pertama ada 5 lembar uang Rp10.000. Kemudian 5 dikali Rp10.000 sama dengan Rp50.000. Yang kedua ada uang 10 keping uang Rp1.000 sama dengan 10 dikali Rp1.000 sama dengan Rp10.000. Yang ketiga 6 keping Rp100 sama dengan 6 dikali Rp100 sama dengan Rp600. Jika dijumlahkan semuanya menjadi Rp60.600. Yang kedua yaitu uang dan perdagangan. Contoh soal, Pak Hasan memperoleh keuntungan dari menjual kain sebanyak 36 potong sebesar Rp720.000. Harga jual kain setiap potong yaitu Rp98.000. Berapa harga kain yang harus dibeli Pak Hasan setiap potongnya? Jadi di sini kita mencari harga beli kain setiap potongnya. Penyelesaiannya yaitu keuntungan setiap potong kain sama dengan Rp720.000 dibagi 36 sama dengan Rp20.000. Kemudian yang selanjutnya harga jual setiap potong kain sama dengan Rp98.000. Nah, keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, di sini kita mencari harga beli. Harga beli sama dengan harga jual dikurangi keuntungan. Sama dengan harga jual tadi berapa? Rp98.000. Kemudian dikurangi keuntungannya tadi Rp20.000. Sama dengan hasilnya Rp78.000. Yang ketiga, pinjaman dan tabungan. Contoh soal, seseorang menyimpan uang di bank sebesar Rp600.000 selama 1 tahun penuh. Jika setelah uang tersimpan selama 1 tahun kemudian diambil kembali oleh si penabung sehingga jumlah uang sebesar Rp850.000 menjadi Rp850.000. Berapakah besar bunga uang tabungan dan persentase bunga uang tabungan tersebut? Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Bunga sama dengan Rp850.000 dikurangi Rp600.000 sama dengan hasilnya Rp250.000. Persentase bunga uang tabungan sama dengan Rp250.000 di per Rp600.000 kalikan 100% sama dengan 41,67% setiap tahun.